Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ihsan Fahmi. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan saya sudah membuat database, yaitu dengan database 5 table beserta relasi primary key dan foreign key untuk mini project sistem basis data penjualan toko Fahmi Komputer. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan seluruh perintah query, mulai dari select, update, delete, fungsi agregasi, group, by, having, hingga berbagai jenis join. Baik. Pertama kita lakukan adalah membuka XAMPP. Ini sudah terbuka. Untuk bagian Apache dan MySQL kita klik start. Jika sudah start seperti ini, kita klik shell untuk membuka CMD. Kita udah masuk di shellnya, kita aktifkan dulu ya MySQL. SQL root root, sorry saya agak lupa ya nama CMD-nya. Nah, coba cek dulu show databases. Lihat, kita menggunakan database DB Fahmi Komputer. Kita klik, karena kita ketik use DB Fahmi Komputer. Kita menggunakan database Fahmi Komputer. Perintah pertama yang saya jalankan adalah select. Query ini digunakan untuk menampilkan seluruh data pada suatu table. Kita coba ya, select from produk. Kita tutup. Nah, kita bisa lihat di sini produk-produknya. Di sini saya menampilkan seluruh data pada table produk. Terlihat 10 produk lengkap dengan harga, stok, dan kategorinya. Kita coba CMD selanjutnya. Saya juga bisa menampilkan kolom tertentu saja. Ya, kita menggunakan CMD select nama underscore produk koma ke from produk. Nah, ini melaporkan harga dan produknya saja. Kita tutup. Bisa dilihat nama produk dan harganya saja yang muncul. Kita bisa select. Selain itu, select bisa dikombinasikan dengan closeware untuk menyaring data berdasarkan kondisi tertentu. Nah, kita coba ya di sini select from produk where harga di atas 2 juta 200.000 20 200 2 juta. Lalu kita close. Ini yang muncul di sini adalah harga-harga yang tinggi. Harga-harga yang tinggi dari 2 juta, dari 2 juta, yaitu produk pertama yaitu CPU Core i5 Gen 13, yang kedua adalah VGA RTX 4060, dan yang ketiga adalah monitor LG 24 inch 180 Hz. Bisa dilihat masing-masing harganya lebih tinggi dari 2 juta rupiah. Ya. Lalu selanjutnya saya akan mendemonstrasikan perintah update. Perintah ini digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Sebagai contoh, saya akan mensimulasikan pengurangan stok produk setelah terjadi transaksi penjualan. Kita ambil contoh untuk CPU ini. Nah, CPU ini kita coba select from produk where ID produk. Nah, untuk ID produknya kita sesuaikan dengan database, yaitu nomor 1. Kita close, kita enter. Nah, ini muncul stoknya 18 ya. Kita coba untuk update, untuk mengurangi stoknya 1. Kita mencoba stok menjadi 17. Caranya update produk set stock. Nah, kurang 1 where ID produk dan 1. Kita enter.
Query oke, one row affected, change 1. Nah, berarti udah berjalan dan yang berubah juga udah. Kita coba cek lagi. Kita bisa lihat stoknya yang awalnya menjadi 18, setelah kita update berubah menjadi 17. Ini kita update setelah setiap terjadinya transaksi penjualan. Nah, jika udah terjadi penjualan, udah terjual ke pelanggan, maka stok berkurang menjadi 1. Lalu kita mengupdate stok pada database. Berikutnya saya akan mendemonstrasikan perintah delete. Karena data utama pada table kategori sudah sesuai kebutuhan, saya akan menambahkan satu data percobaan terlebih dahulu. Lalu menghapusnya agar tidak mengganggu data yang sudah digunakan pada table produk. Kita coba menambahkan produk table lagi ya, yaitu insert untuk kategori, kita tutup nama kategori, ini values, kita buka lagi. Nah, untuk nama produknya kita coba percobaan saja ya, berarti kategori percobaan seperti ini. Lalu kita tutup kurung, kita close, enter. Query sudah berjalan, one row affected. Kita coba cek ya, select from kategori, kita close, kita enter. Nah, kita bisa lihat ini ada nambah baru, sebelumnya ini tidak ada karena kita insert, dia jadi nambah di sini ya. Nah, kita akan mencoba untuk mendemonstrasikan delete. Sekarang caranya kita coba delete from kategori where nama kategori sama dengan ini nama produknya yang di table. Kita coba ketik kategori percobaan, kita tutup dan kita close, kita enter. Query oke, one row affected, berarti query sudah berjalan. Kita cek untuk validasi, select from produk, kategori, kita close, kita enter. Nah, dia hilang lagi ya untuk kategori percobaannya karena kita menjalankan query percobaan menjalankan delete ya. Perintah delete dijalankan dan saya cek kembali menggunakan select, data kategori percobaan sudah tidak muncul lagi. Ini membuktikan bahwa perintah delete berhasil menghapus data berdasarkan kondisi yang ditentukan. Selanjutnya saya akan menggunakan fungsi agregasi count untuk menghitung jumlah baris data pada suatu table. Kita coba select count, ini as jumlah produk from produk, terus kita enter. Apa ini error? Sorry, saya rada lupa sama komennya. Select count, coba lagi, tutup kurung, as jumlah produk from produk, lalu kita close, enter. Nah, jumlah produknya berdasarkan hasil ini terdapat 10 data produk yang tersimpan di dalam database. Saya juga menghitung jumlah transaksi yang tercatat. Caranya select count, seperti komen di atas, as jumlah underscore transaksi from transaksi. Ini untuk mengecek jumlah transaksi yang sudah terjadi, penjualan maupun pembelian. Kita enter.
Nah, jumlah transaksinya ada 20 ya berarti. Hasilnya menunjukkan 20 transaksi sesuai dengan data yang sudah dimasukkan. Nah, lalu kita masuk ke poin selanjutnya, fungsi max. Max digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sebuah kolom. Contohnya kita coba select max harga harga tertinggi from produk. Kita close, kita enter. Waduh, salah. Sorry. Select max. Salah mulu ya. Sorry. Harga tertinggi from produk. Enter. Ya ampun, sorry. Saya lupa komen, bentar saya cek dulu catatan saya. Ya. Nah, ini dia komenin, benar. Nah, kita bisa lihat ini adalah produk dengan harga tertinggi, yaitu 5.600.000. 5.600.000 adalah harga untuk VGA. Pada database 5.600.000 itu harga VGA RCEC 4060 ya. Nah, hasilnya menunjukkan menunjukkan harga dari produk RCEC 4060. Sebaliknya ada min. Kita coba select min harga. Aduh, sorry. Min. Aduh, mana sih? Harga harga terendah from produk. Kita bisa lihat harga terendahnya adalah 250.000. Digunakan untuk mencari, jadi min itu digunakan untuk mencari nilai terendah. Hasil menunjukkan harga terendah pada tabel produk. Itu adalah harga mouse Logitech G102. Lalu ada AVG, yaitu average. Kita coba select AVG harga rata harga produk. Kita enter. Salah lagi, gimana sih? Sorry banget. Itu catatan saya jadi biar cepat ya. Coba. Ini adalah average, digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu kolom numerik. Pada query ini saya menghitung rata-rata harga seluruh produk yang ada di toko. Kita coba enter. Nah, dilihat itu adalah harga rata-rata produk. Sehingga saya bisa mengetahui kisaran harga produk secara umum tanpa harus menghitung satu persatu secara manual. Berikutnya, distinct. Perintah distinct digunakan untuk menampilkan data yang unik atau tidak berulang pada tabel pelanggan. Terdapat beberapa pelanggan yang berasal dari kota yang sama, sehingga jika saya menampilkan kolom alamat menggunakan distinct, hasilnya sangat menampilkan nama-nama kota yang berbeda tanpa duplikasi. Coba di sini select distinct form pelanggan. Kita close, kita enter. Ini bisa dilihat alamat-alamat dari pelanggan: Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Penajam. Poin selanjutnya kita masuk ke order by. Perintah order by digunakan untuk mengurutkan data. Kita coba ya, select nama produk, harga from produk, order by, harga description. Lalu kita close, enter. Nah,
Perintah order by digunakan untuk mengurutkan data. Pada contoh ini, saya mengurutkan produk berdasarkan harga dari yang tertinggi ke paling rendah. Ya. Jadi lihat, yang tertinggi yang paling atas adalah RTX 4060 dengan harga 5,6 juta. Sedangkan yang paling bawah itu adalah harga terendah, yaitu dari Logitech G102 dengan harga 250.000. Sehingga CMD ini, komen ini menunjukkan barang atau harga yang tertinggi itu muncul paling atas, sedangkan yang paling bawah adalah harga yang paling rendah. Itu adalah untuk perintah order by. Kita lanjut lagi ke command limit. Kita cek, select nama underscore produk, harga, from produk, order by, harga, script limit. Nah, ini akan coba yang deskripsi sampai 3 aja ya. Kalau kita enter. Nah, kita lihat karena kita melimit dari nama produk ini, kita limit jadi 3 produk aja, maka yang muncul jadi. Perintah limit digunakan untuk membatasi jumlah baris data yang ditampilkan dengan menggabungkan order by dan limit. Saya bisa menampilkan 3 produk dengan harga termahal saja tanpa perlu melihat seluruh 10 data produk. Masuk lagi ke poin selanjutnya. Perintah group by. Perintah group by digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu. Biasanya dikombinasikan dengan fungsi agregasi. Kita coba untuk mendemonstrasikannya menggunakan select ID produk kategori count ini as jumlah skor produk, enter, from produk, enter, group by ID kategori. Kita close, kita enter. Nah, pada query ini saya mengelompokkan produk berdasarkan ID kategori, kemudian menghitung jumlah produk pada setiap kategori menggunakan count. Terlihat bahwa kategori dengan ID 1 yaitu prosesor, memiliki 2 produk, sedangkan kategori lainnya masing-masing memiliki 1 produk. Lalu kita masuk lagi ke perintah selanjutnya, having. Perintah having digunakan untuk menyaring hasil dari group by. Nah, kita coba select ID kategori count ini as jumlah, enter, from produk, group by ID kategori, having count close, enter. Nah, perintah having digunakan untuk menyaring hasil dari group by, mirip seperti where, namun ditetapkan setelah data dikelompokkan. Pada contoh ini saya hanya ingin menampilkan kategori memiliki lebih dari 1 produk. Hasilnya hanya menampilkan kategori prosesor, karena hanya kategori tersebut yang memiliki 2 produk, sedangkan kategori lain tidak ikut ditampilkan karena jumlah produknya hanya 1 saja. Lalu kita masuk ke perintah selanjutnya. Pada perintah selanjutnya kita menggunakan inner join. Kita coba, sekarang kita masuk ke bagian join yang digunakan untuk menggabungkan data dari 2 tabel atau lebih. Kita
jalankan perintahnya, select P. From produk P join P close lalu enter. Sekarang masuk bagian join. Ini digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih. Pertama, saya menggunakan inner join untuk menggabungkan tabel produk dan tabel kategori berdasarkan ID kategori. Inner join hanya menampilkan data yang memiliki pasangan di kedua tabel tersebut. Hasilnya menampilkan nama produk beserta nama kategorinya. Misalnya Ryzen 5 5600 masuk kategori prosesor dan RTX 4060 masuk kategori VGA. Perintah selanjutnya kita akan menggunakan perintah left join untuk menggabungkan tabel pelanggan dengan tabel transaksi. Kita coba select dan ID transaksi. Aduh, lupa saya close lagi, sorry. Kita ulangi lagi. SQL select penambahan tanggal, terus kita close, jangan lupa. Sorry, kompangan PL. Close. Nggak ada database select. Bentar, saya kesalahan ini. Lupa saya select database nya. Databases. Use DB Fahmi komputer. Kita coba lagi. Kita PL kategori. Nah, selanjutnya saya menggunakan left join untuk menggabungkan tabel pelanggan dengan tabel transaksi. Left join menampilkan seluruh data dari tabel sebelah kiri, yaitu tabel pelanggan, meskipun data tersebut tidak memiliki pasangan pada tabel sebelah kanan. Pada kasus ini, seluruh pelanggan memang sudah memiliki transaksi. Namun, jika ada pelanggan yang belum pernah bertransaksi, datanya tetap akan muncul dengan kolom transaksi bernilai kosong atau nol. Ini berguna untuk melihat pelanggan mana saja yang belum pernah melakukan pembelian. Untuk perintah selanjutnya kita menggunakan right join. Kebalikan dari left join, right join menampilkan seluruh data dari tabel sebelah kanan. Kita coba dulu, select ke
Salah, sorry. Benar. Right join kategori kaon p jadi kategori dan close nih. Nah, kebalikan dari left join. Right join menampilkan seluruh data dari tabel sebelah kanan, yaitu tabel kategori. Meskipun tidak memiliki pasangan pada tabel produk, pada hasil query ini terlihat kategori casing muncul dengan nilai nama, produk kosong atau nol. Karena memang belum ada produk yang terdaftar pada kategori tersebut. Ini menunjukkan perbedaan mendasar antara left join dan right join. Sebagai penutup bagian query, saya akan menggabungkan 4 tabel sekaligus, yaitu tabel transaksi, pelanggan, detail transaksi, dan produk untuk menghasilkan laporan penjualan yang lengkap. Kita coba untuk perintahnya, select PL nama pelanggan, terus T tanggal, PR produk, DT jumlah DT total, transaksi T join pelanggan. Cukup panjang ya untuk perintah yang ini. On coba close di sini, enter. Aduh. Kesalahan. Udah ngetik panjang salah lagi. Bentar, kita coba cek dulu tanggal pelanggan. Pelanggan, tanggal produk, jumlah dari total transaksi T, tanggal close. Ada kesalahan, ntar saya coba open dulu catatan saya. Coba order by tanggal, cek. Nah, ini dia. Melalui query ini, saya bisa melihat laporan penjualan secara lengkap dalam satu tampilan.
mulai dari nama pelanggan yang melakukan transaksi, tanggal transaksi, produk yang dibeli, jumlah barang, hingga subtotal harga. Query ini menggabungkan 4 tabel sekaligus menggunakan inner join secara berantai, sehingga seluruh informasi yang tadinya tersebar di beberapa tabel dapat ditampilkan menjadi satu laporan yang mudah dibaca. Untuk bagian interiornya, dia bentuknya seperti ini. Admin. Bagian interiornya, dia bentuknya seperti ini. My admin, pilih database-nya, database yang ini. Produknya itu produk story produk ini ya. Demikian demonstrasi query pada mini project sistem basis data penjualan toko Fahmi Komputer. Pada video ini saya telah mempraktikkan perintah select, update, delete, fungsi agregasi seperti count, max, min, dan average, kemudian distance, order by limit, group, kemudian distance, order by limit, order by limit, group by, having, hingga berbagai jenis join, yaitu inner join, left join, right join, serta penggabungan 4 tabel sekaligus untuk menghasilkan laporan penjualan. Dengan seluruh proses ini, database yang telah dirancang terbukti dapat digunakan untuk menganalisis data penjualan secara terstruktur dan konsisten. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya Nur Ihsan Fahmi dengan NIM 2512030 pamit mengundurkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.